Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'da. Para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa sebagai wujud taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi manusia yang paripurna di dunia dan di akhirat. Bahwa tujuan manusia itu adalah beribadah kepada Allah. Ibadah adalah sesuatu yang harus kita lakukan sebagai wujud ta'abbud kita, sebagai wujud tujuan kita di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ibadah itu ada yang bersifat individu dan ada yang bersifat sosial. Salat itu adalah salah satu ibadah yang bersifat individu. Sedangkan zakat adalah ibadah yang bersifat sosial. Zakat disyariatkan adalah dalam rangka untuk mengentaskan kemiskinan. Tentu tujuan untuk pengentasan kemiskinan itu dapat tercapai ketika zakat mampu dikelola dengan baik. Zakat pada awalnya memang diperuntukkan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Zakat hanya dipandang sebagai pemenuhan kebutuhan dari para mustahik yang membutuhkan. Namun dibutuhkan sebuah inovasi, dibutuhkan sebuah hal-hal yang menjadikan zakat itu tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan konsumsi, tapi zakat itu bisa juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tidak hanya didapatkan dari sekedar zakat yang habis pakai. Artinya zakat itu harus bersifat produktif. Zakat tidak hanya diberikan dalam bentuk hal-hal yang dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan mustahik, tapi zakat juga diberikan dalam bentuk hal-hal yang digunakan untuk modal kerja. Misalnya ada seseorang yang mempunyai keahlian di bidang peternakan misalnya, maka dia tidak hanya diberikan zakat berupa uang untuk membeli beras, tapi dia juga diberikan zakat berupa kambing agar kambing itu bisa diternakkan, agar kambing itu bisa berkembang semakin banyak dan pada akhirnya dia mampu memenuhi kebutuhannya dari modal zakat yang diterimanya. Ini berarti zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tapi zakat itu juga bersifat produktif. Tentu menjadikan zakat menjadi produktif dibutuhkan kecerdasan dan ketepatan dari dari amil untuk menentukan apa yang dibutuhkan oleh para mustahik. Sehingga seorang amil harus mempunyai sifat fatonah atau cerdas di dalam menentukan bentuk zakat produktif yang diberikan kepada mustahik. Zakat produktif boleh diberikan kepada mustahik ketika mustahik sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi ketika mustahik sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya, kebutuhan pokoknya, apakah itu berupa makanan, apakah itu berupa pakaian, apakah itu yang lainnya, baru kemudian zakat bisa didistribusikan dalam bentuk zakat produktif. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita mampu untuk menjadi insan-insan yang melaksanakan zakat
Semoga zakat-zakat yang kita berikan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada mustahik. Wallahul muwaffiq il aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.